anak-anak. Sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang pertumbuhan hewan. Nah, semua makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan juga berkembang biak. Lalu, bagaimanakah cara tumbuhan berkembang biak? Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara alami dan juga perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan alami itu berarti perkembangbiakan yang terjadi secara alami tanpa adanya bantuan dari makhluk hidup lain. Contohnya apa? Contoh perkembangbiakan alami yaitu perkembangbiakan dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Yang pertama, perkembangbiakan dengan biji. Contohnya adalah jambu. Biji jambu yang ditanam itu akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya adalah pisang. Tunas pisang akan tumbuh dari batang pisang yang ada di dalam tanah. Nah, tunas-tunas muda tadi tumbuh di sekitaran induknya, kemudian menjadi tanaman yang baru. Yang ketiga, perkembangbiakan dengan umbi. Contohnya adalah kentang, bawang merah, singkong, dan masih banyak lagi. Kentang merupakan salah satu tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Dan bawang merah adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Lalu kalau singkong berkembang biak dengan umbi akar. Perkembangbiakan yang kedua yaitu perkembangbiakan buatan. Berarti perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Contohnya yaitu pencangkokan, stek, dan menempel. Anak-anak, perkembangbiakan buatan tentu ada kelemahan dan kelebihannya. Misalnya saja perkembangbiakan dengan stek. Nah, stek ini adalah contoh perkembangbiakan buatan dengan cara menanam bagian dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya batangnya ditanam kembali. Itu adalah contoh perkembangbiakan dengan cara stek batang. Kemudian yang kedua tadi ada pencangkokan. Nah, mencangkok ini adalah salah satu perkembangbiakan buatan yang mudah untuk dilakukan, tetapi ada kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya yaitu akar tumbuhan hasil cangkok itu akan lebih mudah rapuh, dan kelebihannya adalah tanaman akan lebih cepat tumbuh dari biasanya. Nah, anak-anak, selain berbagai macam cara perkembangbiakan pada tumbuhan itu juga memiliki berbagai macam bentuk dan warna daun. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa bagian dari tumbuhan, baik daunnya maupun biji, itu bisa digunakan untuk membuat hiasan. Namanya adalah karya seni mozaik. Apa itu karya seni mozaik? Karya seni mozaik adalah karya seni menempel. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk menghias tadi digunting atau dirobek kecil-kecil kemudian ditempel dan membentuk suatu objek. Nah, anak-anak, bahan yang digunakan dalam karya seni mozaik itu terdiri dari bahan alami dan bahan buatan. Kalau bahan alami itu berarti bahan yang berasal dari alam. Contohnya adalah bagian dari tumbuhan, bisa daun kering, ranting pohon, biji-bijian, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau bahan buatan itu misalnya kertas lipat, kemudian sisa-sisa rautan pensil, itu adalah contoh bahan buatan. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang makna bersatu. Bersatu itu berarti bekerja sama atau menghargai perbedaan sehingga mencapai satu tujuan.
Selain bersatu, kita juga harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Apa itu bekerja sama? Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan makna bekerja sama. Kerja sama adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Misalnya, di lingkungan sekolah, kerjasama untuk menjaga kebersihan sekolah. Manfaatnya apa? Karena jika lingkungan sekolah bersih, maka kita akan nyaman untuk belajar. Nah, lingkungan yang bersih juga mempengaruhi kesehatan. Anak-anak, kerjasama tentu akan ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu pekerjaan menjadi lebih ringan dan pekerjaan akan cepat selesai. Maka dari itu kita harus saling bekerja sama dalam hal-hal yang positif. Contohnya adalah tadi membersihkan lingkungan sekolah, menjaga tanaman yang ada di sekolah, melaksanakan piket, itu termasuk kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, sekian penjelasan tentang tema 1 subtema 4. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih.